Saya sudah membuang tusuk konde itu sebanyak 3 kali. Pertama saya buang ke sungai, kedua saya buang ke tempat sampah, ketiga saya kuburkan di pinggir makam di tempat di mana saya menemukannya. Setiap kali bangun tidur, tusuk konde tersebut selalu kembali berada di atas meja kamar saya. Dan saat itulah saya sadar, mungkin yang pulang ke rumah bukan hanya benda itu. Oke, kembali lagi di kisah mistis. Oke teman-teman, jadi di part kali ini, di episode kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari seorang pemuda yang bernama Rian. Oke, jadi ini adalah nama samaran, jadi kita sebut saja namanya adalah Rian. Jadi Rian ini adalah merupakan seorang pemuda yang berusia 25 tahun. Nah, Rian berasal dari salah satu pulau yang berada di Indonesia, dan tempat tinggal Rian ini merupakan suatu desa yang tidak terlalu dekat dengan perkotaan. Nah, cerita bermula ketika Rian menemukan benda yang terlihat tidak begitu berharga, tetapi hampir saja menghancurkan ketenangan keluarganya selamanya. 2 tahun yang lalu, kata Rian, 2024, Rian pulang dari bekerja pada pukul 11 malam. Dan ketika Rian hendak pulang dari tempatnya bekerja, hujan mulai turun malam itu. Dan karena hujan mulai turun, Rian pun mengambil jalan alternatif. Dan jalan alternatif tersebut memang sangat dekat dengan rumahnya Rian. Hanya saja Rian harus melewati pemakaman tua. Tetapi itu tidak jadi masalah buat Rian, dan Rian pun melewati jalan tersebut karena Rian yang terpenting cepat sampai di rumah. Dan ketika Rian hendak melewati pemakaman tua tersebut, di pinggir jalan Rian melihat satu benda yang sangat menarik baginya. Benda tersebut ketika Rian ambil adalah tusuk konde berwarna emas tua dengan motif ukiran dan berisi kupu-kupu kecil. Karena terlihat menarik, Rian pun membawanya di sana. Ia mengira itu hanya aksesoris kecil yang lumayan berharga. Nah, sesampainya di rumah, Rian pun menunjukkan tusuk konde tersebut kepada ibunya. Dan ibunya pun melihat tusuk konde tersebut, dan seketika itu ibunya mulai merasakan ada hal yang tidak enak. Dan ibunya pun merasakan ada sesuatu yang tidak biasa ketika melihat tusuk konde tersebut. Karena rupa dari tusuk konde ini itu sudah tua sekali. Mungkin sudah berusia puluhan tahun. Itu yang membuat ibunya merasakan hal yang berbeda. Dan sontak ibunya langsung menyuruh Rian untuk mengembalikan tusuk konde tersebut atau membuang tusuk konde tersebut. Namun Rian mengabaikannya. Rian tidak menganggap perasaan ibunya sebagai perasaan yang serius. Dan Rian pun membawa tusuk konde tersebut ke dalam kamarnya dan meletakkan tusuk konde tersebut di atas meja di dalam kamarnya. Awalnya berjalan seperti biasa, namun di malam berikutnya, di tengah malam, Rian tiba-tiba terbangun. Dan kagetnya di sana, ketika Rian terbangun, Rian melihat tusuk konde tersebut tidak ada di atas mejanya. Tusuk konde tersebut menghilang tiba-tiba. Namun di sana Rian tidak begitu menghiraukan, dan Rian pun kembali tidur waktu itu. Dan keesokan paginya, Rian pun langsung melihat tusuk konde tersebut, dan tusuk konde tersebut kembali sudah berada di atas meja di tempat semula. Dan Rian pun waktu itu berpikir positif bahwa tusuk konde yang semalam tidak dilihatnya mungkin itu hanya perasaannya saja. Padahal tusuk konde tersebut masih tetap berada di sana, pikir Rian waktu itu. Namun dari kejadian tersebut, malam harinya adik Rian mengigau
Dan setiap hari, setiap pukul 3 dini hari, adiknya terus mengalami mimpi-mimpi yang buruk hingga mengigau setiap malam dan pukul 3 pagi tersebut. Ketika ditanya, adik Rian menjawab ia melihat seorang perempuan tua yang berambut panjang, dan dalam mimpinya tersebut perempuan itu meminta untuk mengembalikan tusuk kondenya. Dan ketika ibunya dan Rian mendengar penjelasan dari adiknya itu, sontak mereka pun terkaget di sana. Mereka pun diam dan membeku di sana. Ketika Rian menatap ekspresi ibunya begitu ketakutan, kata Rian. Dan dari sana ibunya pun menyuruh Rian untuk segera membuang tusuk konde tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang lebih menyeramkan lagi di dalam rumah. Dan Rian pun bergegas untuk membuang tusuk konde tersebut. Pada saat itu Rian membuangnya ke sungai dekat rumahnya. Karena pikir Rian waktu itu ketika membuang di sungai, arus yang keras akan membawa jauh tusuk konde tersebut. Namun tanpa disangka-sangka, keesokan harinya di malam hari, tusuk konde tersebut kembali berada di atas mejanya Rian waktu itu. Dan semenjak saat itu juga, setiap malam Rian mendengar suara seseorang yang sedang menyisir rambut di depan pintu kamarnya. Dan ketika Rian mendengar suara itu, Rian pun memberanikan diri untuk bangun dari tempat tidurnya dan membuka pintu untuk melihat siapa yang sedang menyisir rambut di depan kamarnya. Namun ketika ia membuka pintu, dia pun sontak kaget, tidak ada orang sama sekali. Sepi, kosong di depan kamarnya. Dan keesokan harinya Rian pun mendatangi tetua yang berada di desanya. Rian pun menceritakan dan menyampaikan kejadian-kejadian yang janggal yang ia alami dan keluarganya alami selama tusuk konde itu berada di rumah. Dan ketika itu ketua di desanya pun menyampaikan sesuatu kepada Rian. Rian, mulai hari ini dan seterusnya kamu jangan coba-coba untuk mengambil barang yang tidak jelas asal usulnya. Dan Rian pun ketika mendengar nasihat tersebut, Rian pun mengangguk di sana. Dan tetua di sana pun melanjutkan, sekarang bagaimana caranya kamu mengembalikan tusuk konde tersebut? Begitu kata tetua di sana. Dan Rian pun mengembalikan tusuk konde tersebut, hanya saja Rian sudah terlanjur takut untuk kembali ke tempat tersebut. Di sana Rian pun mencoba untuk membuang tusuk konde tersebut di tempat sampah. Jadi waktu itu Rian membungkus tusuk konde tersebut dengan berbagai macam sampah. Plastik-plastik yang berada di rumahnya semuanya digunakan untuk membungkus tusuk konde tersebut agar tusuk konde tersebut tidak terlihat sama sekali. Dan Rian pun membuangnya di tempat sampah. Ketika malam harinya Rian datang kembali dari bekerja, ia pun kaget dibuatnya kembali. Tusuk konde tersebut yang sudah paginya dibuang di tempat sampah, ia melihatnya kembali di atas bantal tempat tidurnya. Dan di sana Rian pun mulai merasakan ketakutan yang berlipat-lipat dari kemarin. Dan akhirnya Rian pun memberanikan diri dengan ibunya, dia kembali ke tempat di mana ia menemukan tusuk konde tersebut. Rian dan ibunya mengubur tusuk konde tersebut di pinggir makam di mana ia menemukan konde tersebut. Rian dan ibunya mengubur tusuk konde tersebut sambil berdoa semoga pemilik dari tusuk konde tersebut mendapatkan ketenangan dimanapun berada.
Dan semenjak malam itu, semenjak Rian dan ibunya menguburkan tusuk konde tersebut, rumah mereka menjadi sedikit tenang. Tidak ada lagi mimpi yang buruk, tidak ada lagi suara-suara misterius yang berada di rumah mereka. Dan 1 bulan kemudian, Rian pun melihat tusuk konde yang sama berada di salah satu kios barang antik di dekat tempat ia bekerja. Namun pada saat itu ketika Rian melihat tusuk konde tersebut, Rian langsung menjauh dari tempat tersebut karena Rian sudah terlanjur trauma. Dan semenjak saat itu Rian pun menyampaikan bahwa Rian berjanji jika ia menemukan atau melihat benda dan sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya, dia akan membiarkan benda tersebut tetap berada di tempatnya. Karena kata Rian, tidak semua benda yang terlihat indah memang ditakdirkan untuk kita miliki. Bisa jadi menjadi penyebab kehancuran kehidupan, kata Rian. Dan cerita Rian pun berakhir sampai di sana. Dan itu teman-teman cerita dari Rian dengan misteri tusuk kondenya. Jika teman-teman suka ataupun ada hal yang ingin kalian komentari, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin seperti Rian, kisah dan ceritanya diceritakan di channel Kisah Mistis, kalian bisa kirimkan langsung kisah dan cerita kalian di email di kolom deskripsi. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya hanya di Kisah Mistis. Dan cerita Rian pun berakhir sampai di sini.